saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama katakan, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu kekudusanmu Bapa penuh hidup, ku rindu selalu tinggal dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, kekudusanmu Bapa penuh hidup, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Sungguh kami rindu selalu dari Tuhan, menikmati kasih-Mu setiap saat Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang dari depan-Mu Tuhan, sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan merawati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengertikan firman Tuhan, terlebih kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pentingnya daya kreatif dalam misi. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Roma 16 ayat 19 dan Efesus 5 ayat 16. Saya membacakannya dalam Roma 16 ayat 19, demikian firman Tuhan. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu.
tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Lalu di dalam Efesus 5 ayat 16 demikian firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam misi, daya kreatif adalah elemen yang sangat penting. Kreativitas memungkinkan kita untuk menghadirkan pesan Injil dengan cara yang relevan, segar, dan menarik bagi orang-orang dari berbagai latar belakang. Renungan pada hari ini tentang pentingnya daya kreatif dalam misi yang terambil dari Roma 16 ayat 19 dan Efesus 5 ayat 16 dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana kreativitas merupakan hal yang penting dalam menjalankan panggilan hidup, khususnya dalam misi dan pelayanan bagi Tuhan. Kedua ayat ini memberikan landasan bagi kita untuk memahami pentingnya daya kreatif dalam misi, pelayanan, dan penginjilan. Dalam Roma 16 ayat 19 mengatakan kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Paulus mengingatkan gereja di Roma bahwa mereka dikenal karena ketaatan mereka. Tetapi dia juga menekankan perlunya hikmat dalam menjalani hidup yang baik dan bersih dari kejahatan. Dalam konteks ini, daya kreatif menjadi bagian penting dari cara kita menjalani misi kita sebagai orang Kristen. Ketaatan tidak berarti hanya mengikuti aturan secara pasif, tetapi juga melibatkan kepekaan kreatif untuk memahami dan bertindak dengan cara yang relevan dan efektif dalam menyampaikan kebaikan Kristus kepada dunia. Misi seringkali menuntut kita untuk memikirkan cara-cara baru dan inovatif untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Injil, atau bahkan untuk memperkuat iman di antara sesama umat percaya. Kreativitas dalam pelayanan bisa berarti mencari metode penginjilan yang sesuai dengan konteks budaya, teknologi, atau kebutuhan masyarakat saat ini, sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Efesus 5 ayat 16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ini adalah seruan untuk menggunakan waktu dengan bijaksana, karena waktu adalah sumber daya yang terbatas dan dunia dipenuhi dengan tantangan dan kejahatan. Daya kreatif dalam misi juga terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan dengan cara yang paling efektif. Dalam menjalankan pelayanan, setiap kesempatan adalah peluang untuk menunjukkan kasih Kristus dan memberitakan Injil. Dan ini seringkali memerlukan kreativitas untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan momen-momen tersebut. Seperti para misionaris di masa lalu yang menggunakan seni, musik, sastra, atau bahkan inovasi teknologi yang menyampaikan pesan Kristus. Kita juga dipanggil untuk menggunakan kreativitas yang Tuhan berikan. Dalam zaman modern misalnya, kita bisa menggunakan media sosial, aplikasi, film, atau bentuk seni lainnya untuk menjangkau hati banyak orang. Kreativitas dapat menjadi kunci untuk menyampaikan pesan Injil dengan cara yang unik dan menarik, tanpa mengurangi esensi kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang indah dan penuh variasi. Dalam misi, daya kreatif kita mencerminkan keberagaman ciptaan Tuhan dan menunjukkan bahwa Injil relevan di semua konteks. Ketika kita berkreativitas dalam karya misi, kita menunjukkan bahwa Allah adalah sumber segala kreativitas dan bahwa pesan Injil dapat disampaikan melalui berbagai bentuk yang penuh warna. Dengan daya kreatif, kita juga tidak hanya menyebarkan pesan Injil, tetapi juga membawa kehidupan baru ke dalam pelayanan kita, menjadikannya relevan, menyentuh hati, dan menyegarkan bagi orang-orang yang kita layani. Refleksi kita pada hari ini, dalam misi pelayanan, kita dipanggil untuk menggunakan hikmat dan kreativitas. Misi tidak hanya tentang menyampaikan pesan,
tetapi tentang bagaimana kita menyampaikannya agar dapat dipahami dan diterima oleh mereka yang mendengarkannya. Kreativitas memberi kita kemampuan untuk berbicara ke dalam situasi, konteks budaya, dan bahasa zaman ini. Dan pada saat yang sama tetap memelihara integritas Injil. Tuhan memanggil kita untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada. Dan daya kreatif adalah anugerah dari Tuhan yang dapat kita memanfaatkan untuk mengembangkan misinya di dunia ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami tahu Tuhan pentingnya memiliki daya kreatif kami Tuhan untuk menyebarkan misi Tuhan. Untuk menyebarkan Injil-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami hidup boleh menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.